Kong Wu langsung meremas lututnya di samping Qin Yichen dan meminta Bai Guanxing untuk minum teh. Jangan berkata apa-apa, kita semua di sini. Lalu ada harapan. Kong Wu meminum teh dalam satu tegukan. Tenggorokannya berdenyut, menepuk bahu Bai Guanxing. Saudara Stargazer, ada apa jika Anda meminta saya untuk datang? Bai Guanxing tampaknya adalah Bai Guanxing. Dia mengerutkan kening. Matanya beralih di antara Kong Wu dan Qin Yichen. Apakah Anda masih ingat cahaya yang diberikan guru istana Lianxin pada kami bertiga? Tentu saja Qin Yichen dan Kong Wu ingat. Selain itu, ini dicetak dalam Dao Soul mereka, mengeluarkan roda surga. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu berkumpul lagi, dan Bai Guanxing mengangkat jarinya dengan mengesankan, dan segera melihat Qin Yichen dan Kong Wu Tianling terbang keluar dari dua sinar, dan alisnya sendiri juga mekar. Kong Wu tertegun, dengan tatapan tertegun, dia berkata bahwa Bai Guanxing sebelumnya sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah beberapa saat, Guang Yao terbang kembali ke alis mereka bertiga, dan Bai Guanxing menghela nafas lega. Kurasa itu benar. Kong Wu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Brother Gazer, apakah tiga sinar cahaya ini? Bai Guanxing berkata perlahan, Tungku surga. Tungku surga. Melihat wajah ketakutan Qin Yichen dan Kong Wu, Bai Guanxing memiliki wajah polos. Jangan ragu, itu adalah tungku surga, yang sebanding dengan roda surga dalam imajinasi Anda, harta karun lainnya. Surga. Dan Tuan benar. Tungku jalan surgawi berasal dari Aula Pil, dan secara alami merupakan harta dari jalan surgawi untuk alkimia. Setelah jeda, Bai Guanxing menambahkan, tentu saja, tungku jalan surgawi bukan hanya pil. Kong Wu tidak sabar untuk bertanya lagi, di mana roda Tao hari itu? Tanda seru. Qin Yichen tidak bisa menahan nafas sebentar. Tungku surga. Tungku surga di Dandian. Ini tidak diragukan lagi adalah harta yang sama dengan roda surga yang menjaga klan Bais. Namun, mengecewakan mereka berdua, dan bahkan merasa bahwa itu seharusnya. Bai Guanxing perlahan menundukkan kepalanya, agak tidak berdaya. Dalam ingatanku, tungku jalan surga hancur tahun itu. Tetapi Bai Guanxing dengan cepat berbalik lagi, menggosok dagunya dan bergumam. Jadi guru pemurnian hati mewariskan kepada kita bertiga, seharusnya ada dua niat. Pertama, ini seharusnya peta bintang yang tersebar di tungku surga. Kita perlu menemukannya bersama, dan ketiga saudara kita perlu bekerja sama. Kedua, ini juga diagram tempaan dari tungku surga. Mata Qin Yichen membelalak. Apa arti gambar tempaan? Tanda seru. Bai Guanxing cukup sabar. Ini adalah gambaran tempaan. Bahkan jika Anda menemukan tungku jalan surgawi, Anda harus menyusunnya kembali. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda perlu memperbaikinya. Membentuk kembali harta surga? Tanda seru. Qin Yichen dan Kong Wu mengguncang tubuh mereka bersama-sama, dan yang terakhir berkata dengan kaget. Jadi sekarang, itu tidak mungkin, kan? Tanda seru. Bai Guanxing juga memandangnya dengan sangat serius. Tidak mungkin, kamu terlalu lemah. Sial. Apa kau masih hanya alam Daohua sekarang? Ketika sepatah kata tidak setuju, keduanya bertengkar. Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia tidak mempertimbangkan apakah Bai Guanxing dan Kong Wu kuat atau lemah, atau betapa menyedihkannya Kong Wu akan disiksa oleh putra Baize. Tetapi seperti yang dikatakan Kong Wu, menyusun kembali harta surgawi sama sekali tidak realistis bagi mereka. Harta karun surgawi. Kau tahu, harta surga yang dia tahu semuanya dilemparkan oleh orang-orang seperti Baize. Dan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Mereka adalah leluhur pertama di atas Kaisar Surga. Harta surga. Menyebutkan empat kata ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengguncang Kong Wu kembali. Ngomong-ngomong, Saudara Stargazer, Permaisuri Nuwa, izinkan saya memberitahu Anda bahwa separuh roda surga telah diambil olehnya. Bai Guanxing mengangguk sedikit, saya sudah mengetahuinya. Apakah dia masih mengatakan bahwa saya bangga menjadi lebih baik dari ayah saya, dan saya biru? Menunggu saya untuk menyusun kembali roda surga? Qin Yichen tercengang, bagaimana Anda tahu? Namun, orang yang menjawabnya adalah Bai Guanxing dengan kepala tinggi dan bangga, karena saya awalnya biru. Ini sudah berakhir. Pada saat itu, Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang dan tidak bisa menahan kejang. Dia belum mempelajari keterampilan putra Baize, tetapi Bai Guanxing berbeda dari poin pertama sebelumnya. Dia sudah melihatnya. Ini lebih meningkat dari sebelumnya. Di masa lalu, Bai Guanxing membual bahwa dia berada di peringkat 3 teratas dalam intelijen klan Bais, dan ini bukan kebanggaan. Kali ini baik-baik saja. Ketika dia bangun, Bai Guanxing adalah Bai Qiankun, yang langsung biru dari biru, melebihi Baize. Kamu gila sekali. Apa ayahmu tahu? Bai Guanxing memelototi Kong Wu dengan garang lagi. Tentu saja saya tidak tahu. Singkatnya, jangan berpikir tentang harta surga untuk saat ini. Aku akan mencari jalan. Adapun untukmu, kalimat yang sama, cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Begitu suara Bai Guanxing jatuh, dia melihat Putri Wenxing sekali lagi berlari ke aula yang memandang bintang.
terengah-engah seperti Kongwu. Bai Guanxing mendongak, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tetapi Qin Yichen selalu merasa bahwa orang ini penuh kemenangan. Pernahkah Anda melihat kebijakan saya yang baik untuk kakek-kakek itu? Putri Wenxing mengangguk lagi dan lagi. Saya telah melihatnya. Senyuman Bai Guanxing bukanlah senyuman, dan dia menjadi lebih seperti senyuman. Jadi ini meminta Anda untuk mengundang saya. Iya. Putri Wenxing mengangguk lagi dan lagi. Tetapi hanya setelah mengangguk dia menyadari bahwa itu salah. Tetapi segera Putri Wenxing terkejut. Itu tidak benar. Apa yang Anda maksud dengan mengundang Anda? Saya meminta Anda untuk bertanya ke kuil. Percepat. Bai Guanxing bangkit dengan marah dengan wajah bangga. Klan Shen Kue terlalu mengabaikan aturan. Putri Wenxing mengikuti di belakangnya dengan ekspresi tidak senang. Klan saya sekarang adalah klan Kaisar Ke. Klan Kaisar Ke. Sepanjang jalan menuju Wentian, Kongwu tiba-tiba teringat sesuatu di sepanjang jalan. Dan bertanya, Saudara Guanxing, siapakah Anda Kaisar Surga? Bai Guanxing melirik ke samping. Tetapi sebelum menjawab, Qin Yichen berkata, saya ingat bahwa tidak ada Saudara Guanxing di antara Kaisar Surgawi di masa lalu. Jadi saya mungkin tidak menjadi salah satunya. Namun, Bai Guanxing melompat setinggi 3 kaki setelah mendengar ini. Apa artinya tidak menjadi? Saya tidak jarang menjadi orang baik. Tahukah kamu apa itu bakat? Apa kamu tahu apa itu kesopanan? Jika saya menjadi Kaisar Surga pertama, bukankah tampaknya Kaisar masa depan terlalu tidak efektif? Tanda seru. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dia meliriknya dan menemukan bahwa tidak ada yang menginjak Bai Guanxing. Mengapa dia melompat setinggi 3 kaki? Putri Wenqing mengikuti, dan diam-diam menarik sudut pakaian Qin Yichen. Kayu, apakah kamu merasa, orang ini lebih bengkak dari sebelumnya? Anak Baize, itu normal menjadi sombong. Pada saat yang sama, Yao Zai bertanya pada Kuil Tian. Saudara laki-laki Ke Tiangxuan terus-menerus berseru, dan perselisihannya lebih berani. Strategi bagus. Strategi bagus. Ini hanyalah seorang prajurit yang hidup. Tapi masalahnya, menyerang kaisar lain. Bukankah sudah direncanakan? Tunggu sampai Yu Tian menjadi kaisar. Apakah sekarang terlalu cemas? Dan gadis Wenqing tadi berkata bahwa putra Baize masih di alam Daohua. Sambil berseru, Qin Yichen sudah keluar dari kuil Wentian.